Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Sukma. Di sini saya sebagai host di acara Kepo Yuk dengan tema Diabetes mellitus sebagai komorbid COVID-19. Nah, di Kepo Yuk episode 2 kita sudah membahas mengenai pentingnya pemeriksaan diabetes di era pandemi. Nah, pada pagi hari ini masih mengangkat tema yang berkaitan, yaitu diabetes mellitus sebagai komorbid COVID-19. Dengan narasumber yang masih sama, yaitu dengan Bapak Hari Sulistyo selaku Senior Sales Manager Divisi Diabetic Care PT Gandasari Eka Satya. Langsung saja kita bincang-bincang dengan beliau. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Sukma. Nah Pak, di artikel yang beredar nih, kita sering membaca berita jika diabetes mellitus ini merupakan komorbid dari penyakit COVID-19. Mungkin buat teman-teman yang masih awam dengan istilah komorbid nih Pak, bisa dijelaskan komorbid itu apa sih? Ya, jadi komorbid itu artinya adalah penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta ini ada beberapa macam, seperti jantung, hipertensi, diabetes, paru, dan lain-lain. Nah, bagi orang-orang yang sudah mempunyai penyakit penyerta ini, risiko tingkat penularan atau risiko tingkat penyembuhannya itu jauh lebih lama ketimbang orang-orang yang tidak mempunyai penyakit penyerta atau komorbid, seperti itu. Lalu orang dengan penyakit komorbid ini apakah lebih rentang terkena virus COVID-19 Pak? Ya, seperti tadi saya sebutkan di awal, jadi orang-orang yang sudah mempunyai penyakit penyerta atau komorbid ini, tingkat resiko penularannya itu jauh lebih besar. Kenapa? Yang pertama adalah berhubungan dengan sistem imun. Jadi orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta, tubuhnya itu mengalami kesulitan dalam hal membangun imun. Nah, jika penderita diabetes ini terkena COVID-19 Pak, apakah benar jika pemulihannya itu akan lebih sulit dan komplikasi yang ditimbulkan akan jauh lebih banyak? Ya, benar Sukma. Jadi bagi orang-orang yang menderita diabetes, kemudian dia terpapar COVID-19, itu memang resiko penyembuhannya itu jauh lebih lama dan tingkat kesulitannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan sistem imun dalam tubuh. Kemudian juga gula darah yang tinggi itu menjadi reseptor virus tumbuh lebih cepat dan lebih banyak. Kemudian yang penting dalam hal ini adalah tingkat pencegahannya sebelum penderita diabetes itu terkena COVID. Menurut Pak Hari sendiri, gimana sih Pak caranya mencegah komplikasi bagi penderita diabetes yang terpapar COVID? Ya, jadi untuk meminimalkan resiko komplikasi jangka panjang bagi peserta diabetes, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memantau kadar gula darah. Karena seiring dengan waktu, ketika kita tidak mengontrol kadar gula darah, otomatis tingkat resiko komplikasinya itu jauh lebih besar. Tingkat komplikasi yang menyertai penyakit diabetes itu diantaranya adalah jantung, hipertensi, kemudian ginjal, juga bisa menyerang ke mata, seperti itu semua. Nah, jika penderita diabetes ini Pak sudah terlanjur terkena virus COVID-19, mungkin apa sih Pak pengobatan yang bisa dilakukan atau terapi yang bisa mereka lakukan apa aja? Ya, pertama yang harus kita lakukan ketika kita tervonis atau terpapar virus corona, yang pertama adalah kita coba tenang. Tenang dalam arti kepanikan yang muncul atau tingkat stres yang berlebihan itu justru akan makin memperparah keadaan. Karena seiring dengan tingkat stres yang tinggi, otomatis kadar gula darah pun akan makin tinggi. Kemudian obat-obatan gula darah juga itu harus rutin kita selalu minum, terutama bagi orang yang sudah mempunyai penyakit komorbid. Jadi obat-obatan untuk menurunkan tekanan jantung atau hipertensi itu juga harus rutin kita minum. Kemudian juga kita harus melakukan 4 penata laksanaan diabetes seperti edukasi. Jadi kita harus mencari banyak literatur karena dengan pengetahuan yang bertambah otomatis kita lebih aware dengan kesehatan kita. Kemudian kita juga harus melakukan olahraga karena dengan olahraga yang kita lakukan itu setidaknya akan membantu imun kita untuk bisa melawan virus. Kemudian juga harus kita lakukan adalah diet atau mengatur pola makan. Karena dengan mengatur pola makan, otomatis kadar gula darah kita akan terkontrol dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah terapi.
Jadi kita jangan melupakan obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter. Obat-obatan itu harus kita minum secara teratur, seperti itu. Berarti dapat saya simpulkan nih Pak dari informasi Pak Hari tadi bahwa pemeriksaan gula darah rutin itu sangat penting khususnya dalam kasus keterkaitannya dengan komorbid ini. Ya, benar sekali Sukma. Jadi ketika kita sudah mempunyai penyakit diabetes, itu selamanya kita akan mempunyai penyakit diabetes, dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Nah, mengendalikannya dengan cara apa? Yaitu tadi, kita belajar hidup sehat, kemudian juga kita harus selalu pantau kadar gula darah kita supaya dalam posisi yang batas normal, seperti itu. Nah, di episode kemarin kan kita sudah singgung sedikit nih Pak tentang alat yang bisa digunakan untuk monitor gula darahnya. Mungkin sekarang bisa lebih dijelaskan lagi alatnya itu seperti apa dan pengoperasiannya seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan kondisi saat ini di mana kita harus membatasi ruang gerak kita, terutama kunjungan ke vaskes. Jadi untuk pemeriksaan gula darah itu kita dapat lakukan 3 bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan HbA1c. Nah, PT Gandansari Eka Satya saat ini memiliki sebuah alat untuk mengukur kadar HbA1c seseorang. Alat ini single test sehingga tingkat akurasi dan presisinya jauh lebih baik ketimbang alat-alat yang mempunyai multiparameter. Seperti itu, Sukma. Lalu Pak, kelebihannya alat ini apa ya jika dibandingkan dengan merek lain yang tentunya udah banyak banget nih tersebar di Indonesia? Ya, jadi kami PT Gandansari Eka Satya mempunyai alat untuk pemeriksaan HbA1c. Nama alatnya adalah Green Care A1C. Alat ini simple cara pemakaiannya, kemudian juga alat ini mobile, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian alat ini juga bisa untuk mengukur kadar HbA1c seseorang dengan rentang parameter 4-15%. Kemudian alat ini mempunyai fitur tambahan, dia dapat mengukur rata-rata kadar gula darah seseorang. Ya, alat ini menggunakan sampel darah tepi, kemudian juga bisa menggunakan sampel vena. Seperti itu semua. Iya, terima kasih ya Pak Hari. Dari bincang-bincang kita dengan Pak Hari pada pagi hari ini, saya dapat simpulkan bahwa penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang perlu diwaspadai terkait dengan COVID-19. Alat yang bisa digunakan ada Green Care A1C Analyzer, merupakan alat A1C Analyzer yang bersifat portable dengan satu single test dan mempunyai range yang sangat luas, yaitu 4-15%. Dan tentunya touchscreen dan sudah include dengan printer internal. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, seserius apa sih hubungan dari penyakit diabetes mellitus ini dengan COVID-19, bisa saksikan webinar kita yang live di YouTube channel Gandansari Eka Satya pada tanggal 10 Februari 2020 jam 14.00 sampai 16.00 WIB. Untuk narasumbernya kita bekerja sama dengan Pak Queen, ada Profesor Dr. Banundari SPPK dari RSUP Karyadi Semarang, lalu ada Dr. Maria Diah SPPK dari RSUD Muardi Solo, dan juga ada Dr. Iqbal Harahap dari RSHS Bandung. Sebelum kita tutup acara Kepo Yuk pada pagi hari ini, seperti biasa ada special question dari teman-teman kita yang kepo nih. Pak Hari, ini pertanyaannya dijawab cepat aja ya, nggak usah pakai mikir. Siap. Siap Pak? Siap. Pilih pelihara kucing atau kelinci? Kucing. Jabatan atau uang? Jabatan. Karyawan atau wirausaha? Wirausaha. WFH atau ngantor? Kantor. Sales atau marketing? Marketing. Mobil atau motor? Mobil. Merasa ganteng pakai masker atau tanpa masker? Pakai masker. Hilang uang 2 juta atau hilang semua kontak customer? Hilang uang 2 juta. Afrian atau Sukma? Sukma. Seperti itu hasil bincang-bincang kita dengan Pak Hari Sulistyo pada pagi hari ini. Buat teman-teman nih yang mau request narasumber selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Sampai jumpa.